Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat semua, amin. Nah mari kita siapkan hati kita mau beribadah hari ini kepada Tuhan. Saya sangat percaya kita semua penuh dengan sukacita Tuhan, amin. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan buat kita semua. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu buat kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Hari ini kami mau memuji, menyembah-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa mohon kuasa-Mu, urapan-Mu menyertai kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dahsyat, ajaib buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ya Tuhan, amin. Besar setiamu buat kami ya Tuhan. Engkau pulihkan kami, Engkau selamatkan kami Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Hanya kami bisa memuji menyembah. Kami bersyukur untuk kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kau selamatkan kami dari bahaya. Kau pulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah ucapan syukur kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu, kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Oh ralabasya kata karalabayara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau baik. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami. Kami angkat tangan kami bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Syukur, syukur bagimu ya Tuhan. Ralabasya. Mari Bapak Ibu saya ajak kita bersyukur buat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh amat sangat baik sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Selamanya, selama-lamanya hanya
syukur bagimu. Ralabaya ralabashande. Sharalabana yaralambo. Iriri yaralabashidiri. Naralabaya ralabo. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami tinggikan. Tuhan Allah kami, Allah yang berkuasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oralaba syakata karalaba syaralaba yaralabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oralaba syakata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Engkau besar Tuhan. Sebab besarlah Engkau ya Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Mari tepuk tangan, berikan kemuliaan buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu, sorak-sorai buat Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Sebab Dia Allah, Allah yang besar, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Amin saudara. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Mari sama-sama nyanyikan. Haleluya.
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Allah Tuhan yang perkasa, ajaib, berkuasa selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31,
Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan kami yang ajaib. Oh, untuk itu kami mau terus mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, bahwa kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Oh, kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat luar biasa, yang selalu setia dengan kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu. Begitu kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan pujian ini buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin, saudara. Saya percaya hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saya semakin mencintai Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik buat kita semua. Oh, ralabasya kata karal. Mari sekali lagi angkat pujian ini buat Tuhan. Sungguh-sungguh dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan. Mari bilang buat Tuhan, katakan, ya Allah, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh
rencana-Mu pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh Yesus Tuhan, pakailah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Yesus, Aba Bapa, kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayara. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Perdengarkan suara-Mu buat kami. Dan pakai kami sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Dan kami siapkan hati kami mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu saya percaya kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan saat kita memuji menyembah Tuhan, kita sendiri merasakan hadirat Tuhan. Amin. Nah ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu share untuk kita semua. Bahwa hari-hari ini kita ada dalam tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Dan mari ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu sampaikan untuk kita semua. Bahwa hari-hari ini kita semua adalah murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada berapa banyak yang murid Tuhan Yesus? Saya percaya Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, ibadah ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan saya terlalu percaya juga ada banyak hal yang sudah kita kerjakan. Amin. Sesuai dengan rencana Tuhan buat kita. Sebagai murid Kristus, sebagai hamba Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan semuanya itu. Amin. Dan mari Bapak Ibu ada beberapa ayat yang saya rindu sampaikan hari ini. Ya, Bapak Ibu tahu tentang kisah daripada Nabi Yesaya ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Ada satu pernyataan yang luar biasa. Mari kita baca di kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua sudah pernah dengar dan sudah tahu bahkan hafal ayat. Tapi mari saya rindu sharing untuk kita semua. Nah, ayat yang ke-4 Nabi Yesaya katakan ketika dia dipanggil sama Tuhan ya. Ayat yang ke-4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Wow, luar biasa. Bapak Ibu kasih, ini perkataan pernyataan daripada Nabi Yesaya ketika dia dipanggil sama Tuhan untuk menjadi nabi di Israel saat itu. Untuk menyatakan pesan-pesan Tuhan, suara-suara Tuhan. Amin. Nah dia katakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Wow. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bapak Ibu, Nabi Yesaya, dia berkata Tuhan sudah memberikan kepadanya lidah seorang murid. Ternyata lidah seorang murid ini sangat berkuasa. Nabi Yesaya mengungkapkan dan menyatakan bahwa dia percaya bahwa lidah seorang murid ini sangat berkuasa. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini pesan-pesan Tuhan untuk kita tahun ini bahwa
jadikanlah semua bangsa itu muridku. Seorang murid saya percaya dia terus belajar dan belajar. Amin Bapak Ibu. Nah, Nabi Yesaya katakan lidah seorang murid. Tetapi betapa pentingnya ketika kita menjadi murid Kristus. Sangat penting dan berkuasa lidah kita. Amin Bapak Ibu. Lidah kita tahu bahwa ada di dalam rongga mulut kita. Bapak Ibu, lidah kita sangat berkuasa. Makanya Nabi Yesaya katakan ini. Kapan kita memakai lidah kita? Kita bisa menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang buruk dan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang membangun orang lain dan hal-hal juga yang bisa menjatuhkan orang lain. Amin Bapak Ibu, tapi saya percaya kita sebagai murid Tuhan Yesus yang sudah penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa dan otoritas Allah, sudah diberikan kuasa buat kita. Pasti lidah kita pakai seperti Nabi Yesaya katakan. Untuk apa? Untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bapak Ibu, Nabi Yesaya katakan memberi semangat baru, bukan semangat yang lama. Berarti ada orang-orang mungkin saat itu yang sudah lemah kekuatannya, sudah tidak bersemangat lagi. Kita harus memberi semangat yang baru kepada orang-orang yang kita cintai. Amin. Kepada orang-orang yang mungkin dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat. Tapi ketika Tuhan membawa kita kepada orang-orang yang demikian, orang-orang yang dalam kondisi seperti itu, mari gunakan lidah kita untuk membangkitkan semangat yang baru kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Saya percaya luar biasa perkataan Nabi Yesaya ini. Dan firman ini datang buat kita hari ini, saat ini. Mari kita gunakan lidah kita, itu sangat penting. Kelihatannya kecil di dalam rongga mulut kita, tapi sangat berkuasa. Ada firman Tuhan. Tapi mari kita lihat ada satu firman Tuhan. Di Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Betapa pentingnya lidah kita. Betapa berhati-hati kita gunakan lidah kita. Sangat hati-hati dalam menggunakan lidah kita. Saya percaya Nabi Yesaya ini hanya dipakai untuk apa? Dikatakan untuk membangkitkan semangat. Semangat baru. Wow. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 dibilang begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, hidup mati dikuasai lidah kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tinggal kita menggemakan lidah kita untuk hal-hal yang mana? Yang baik atau yang tidak baik. Yang mendatangkan berkat untuk kita, mendatangkan berkat untuk orang lain atau tidak. Tergantung dari kita Bapak Ibu. Gunakan lidah kita. Amin. Yang baik atau yang tidak baik. Tergantung dari kita. Karena Amsal katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Artinya dikuasai oleh perkataan kita. Lidah kita mengucapkan, memperkatakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Tergantung dari kita. Mau menggunakan atau menggemakan atau mengucapkan yang baik atau yang buruk. Karena dikatakan kalau yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Buahnya itu buah yang baik atau buah yang tidak baik. Tergantung dari Bapak Ibu dan saya. Menggemakan lidah kita. Tapi saya percaya sebagai seorang murid Yesus Kristus Tuhan, pasti kita menggemakan lidah kita untuk hal-hal yang membuat kehidupan dalam hidup kita. Menghidupkan diri kita dan menghidupkan juga orang lain dengan perkataan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari yang pertama gunakan lidah kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Nah, dengan lidah kita juga, dengan lidah kita yang ada di dalam mulut kita, kita pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita pakai untuk berdoa. Amin Bapak Ibu, mari gunakan lidah kita. Awasilah lidah kita. Ya,
ketika kita mau mengucapkan sesuatu, mari awasi lidah kita. Amin. Karena setiap perkataan yang keluar itu berasal dari, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari lidah kita. Mari gunakan dengan benar. Gunakan dengan benar, gunakan dengan baik untuk memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Nah, ada satu firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga. Saudara, lidah kita itu ada di dalam mulut kita. Ketika setiap perkataan kita keluar, itu dari mulut kita. Saat kita memuji menyembah Tuhan, juga itu keluar dari mulut kita. Makanya Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat yang ketiga bilang begini. Awasilah mulutmu ya Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Wow. Kenapa ini Raja Daud minta untuk Tuhan awasi mulutnya. Kan dalamnya ada lidah yang berkuasa juga. Wow. Jaga Tuhan. Berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Dia minta, Raja Daud berdoa minta. Supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita, itu hanya memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dalam mulut kita ada lidah kita. Kita pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, saya percaya kita pakai untuk doa-doa kita, seruan-seruan kita kepada Tuhan. Sehingga ada kehidupan terus dalam hidup kita. Memancarkan kehidupan dalam hidup kita dan juga kepada orang lain ketika kita mau memberikan semangat yang baru kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Yang pertama ya saya katakan, lidah seorang murid. Wow, lidah sangat penting. Yang kedua, bukan saja lidah. Yang kedua, coba kita baca lagi ya. Kembali kita baca di Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Nah, berikutnya dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, setiap pagi Tuhan itu mempertajam pendengaran daripada Yesaya. Wow. Dikatakan seperti seorang murid, berarti dia sangat tahu bahwa ini orang murid ini luar biasa. Kehidupan seorang murid ini dengan Tuhannya itu luar biasa. Seorang murid dia punya kerinduan untuk ketemu sama gurunya. Nah, kalau ayat yang kelima, ya coba kita baca ayat yang kelima dikatakan. Luar biasa ayat yang kelima ya. Nah, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, yang kedua berbicara tadi yang pertama lidah, yang kedua berbicara tentang telinga. Telinga kita mendengar. Amin. Luar biasa. Biarlah telinga kita hanya mendengar perkataan-perkataan yang daripada Tuhan. Kapan, bagaimana untuk kita mendengar perkataan-perkataan? Pendengaran kita dipertajam, telinga kita dipertajam. Bapak Ibu mari kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran daripada Nabi Yesaya. Seperti seorang murid. Mari Bapak Ibu ambil waktu setiap pagi, ambil waktu kapan saja. Kita di hadirat Tuhan. Amin. Kita datang bersekutu dengan Tuhan dan saya percaya ketika kita datang di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, ada perkataan-perkataan firman Tuhan yang datang bahkan kita dengar daripada Tuhan. Melalui apa? Melalui hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Amin Bapak Ibu, dua hal ini ternyata sebagai murid dia mempunyai lidah yang berkuasa. Amin. Yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, dia punya pendengaran. Pendengarannya itu sangat tajam. Kenapa? Di sanalah ketika dia telinga seorang murid ini selalu mendengar perkataan Kristus. Di sana dia akan peka.
Saudara, dari pendengaran kita menjadi peka. Amin. Peka dengan apa yang Tuhan bicarakan buat kita. Saat kita bersekutu dengan Tuhan dan ketika kita peka dengan pendengaran kita, maka saya percaya kita akan menyampaikan hal-hal yang daripada Tuhan sehingga membangun sesama kita. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Saudara, tidak tahukah Bapak Ibu bahwa iman kita itu timbul daripada pendengaran firman Kristus. Nah, kalau tiap hari kita bersekutu dengan Tuhan, pendengaran kita, telinga rohani kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Nah, berbicara mengenai pendengarannya, Roma 10 ayat 17 bilang begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini dia. Mari sebagai murid Kristus kita tetap mempertajam pendengaran kita dengan firman Tuhan. Sehingga membuat iman kita semakin bertumbuh dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Orang yang letih dan lesu beban berat, ketika iman kita sebagai seorang murid tumbuh, maka kita akan menyampaikan hal-hal kebenaran juga kepada sesama kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Haleluya. Dua hal ini, murid, telinga atau pendengaran. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami saat ini. Engkau mengajar, mengingatkan kami sebagai seorang murid yang sementara mendengarkan firman-Mu, yang percaya kepadamu ya Tuhan, dan punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu kekasih, murid-murid Kristus, mari angkat tangan buat Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau rindu untuk terus diperlengkapi, rindu untuk menjadi berkat buat sesama. Rindu untuk menyampaikan kebenaran buat orang lain, bersaksi bahwa Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, menyembuhkan dan lain-lain sebagainya. Mari angkat tangan buat Tuhan. Semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Lidah kita, pendengaran kita, telinga kita, ketika kita mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus, perkataan-perkataan Roh Kudus, dan juga lidah kita, di mana kita memberikan semangat baru kepada orang lain. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang sementara mengangkat tangan bagi-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan pengurapan yang baru. Oh ralabasya kata karalabaya, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus mengurapi kami semua. Sehingga kami boleh menggunakan mulut kami, menggunakan lidah kami untuk membangkitkan semangat yang baru kepada orang lain yang letih lesu. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami semakin peka di hadirat-Mu ya Tuhan. Semakin peka mendengar apa yang Kau rindukan dan Kau katakan buat kami. Melalui pendengaran kami. Setiap pagi, setiap saat Tuhan, Roh Kudus membawa kami untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Terima kasih sehingga ada banyak pernyataan-pernyataan firman Tuhan, pernyataan-pernyataan roh yang diberikan kepada kami. Sehingga membuat kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami murid-murid-Mu, ini kami semua Tuhan yang mengangkat tangan bagi-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa untuk pengurapan-Mu buat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Oh ralabasya kata karalaba, penuhi kami Roh Kudus, mohon penuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan,
terpujilah namamu Bapa di surga. Oh ralabasya kata karalaba ya ralabasyanda ralabata karalaba. Terima kasih untuk pengurapanmu, kuasa yang kau berikan buat kami sebagai murid-muridmu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk saat ini. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga selama-lamanya dan selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, saat ini sebelum kami mau menyelesaikan ibadah online kami rindu berdoa memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermi dan keluarga besar. Tuhan, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini dimanapun Tuhan Engkau utus hamba-Mu. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan untuk hamba-Mu ini. Oh ralabasya kata karalabasyada, terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa memberkati gembala kami, keempat kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu, beserta dengan Ibu Maulin dan keluarga besar. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, kekuatan, kesehatan, pengurapan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai hamba-Mu ini Tuhan di dalam acara atau program-program di YouTube ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, mempersiapkan umat menjadi pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak. Oh ralabasya kata karalaba. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kami di sini hamba-Mu Ibu Oli beserta dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk gereja ini. Pakai kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu, jadi berkat dan saksi bagi banyak orang ya Tuhan. Masuk dalam visi tuntunan Tuhan, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu Bapa. Oh ralabasya kata karalabasyanda, terima kasih banyak Bapa. Kami juga memberkati anak-anak kami generasi Jeremia ini Tuhan, sertai pimpin mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, utus di marketplace, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, bahkan juga di kampus-kampus, dimanapun Tuhan utus mereka. Di sana mereka akan Tuhan pakai. Perlindungan Tuhan sempurna. Kuasa Roh Kudus menyertai mereka semua. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji namamu. Kami juga berdoa saat ini memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Tersedia Tuhan Bapak Presiden kami, Pak Prabowo dan Wakil Pak Gibran. Kami hanya minta hikmat yang daripada Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Penyertaan Tuhan sempurna. Hikmat Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat bagi Indonesia, aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Keamanan, ekonomi, semuanya Tuhan. Hukum, Tuhan sertai pimpin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemerintahan kami ada dalam perlindungan-Mu. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Cuma Tuhan, umat Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan, kami rindu mungkin membawa persembahan, memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang memberi, anak-anak-Mu yang memberi. Biarlah Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah apa yang mereka beri Tuhan. Terima kasih. Kau berkata, diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Angkat tangan kita lalu kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Lalu biarlah kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini menghibur kita, akan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.